Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurjana. Di kelas 10 ini meskipun belum ada kesempatan tatap muka, tapi saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ini dan semangat menjaga kesehatan. Kembali lagi bersama saya Siti Nurjana. Untuk kelas 10 semester 2 atau semester genap ini, kemarin sudah saya sampaikan ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama karya seni rupa 3 dimensi. Ini nanti kita bahas mengenai pengertian dan fungsinya dan unsurnya gitu ya. Nanti sampai mana, karena ada banyak hal yang akan kita bahas, jadi kalau misalnya tidak selesai kali ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Karena kalau misalnya kita selesaikan semuanya sekarang, nanti terlalu saya banyak menjelaskan, kalian malah tidak paham gitu ya takutnya ya. Jadi silahkan disimak, diikuti, didengarkan, dan dicatat. Oke, pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang bisa dilihat tidak hanya dari panjang dan lebarnya saja, tapi juga ketinggian dan kedalaman. Seni rupa ini memiliki volume dan kedalaman yang biasa disebut sebagai bangun atau ruang, atau juga volume. Terdapat beberapa pokok pembahasan di karya seni rupa 3 dimensi, diantaranya nanti ada pembagian karya seni, unsur karya seni, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembagian karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan sifat dan nilai gunanya dalam kehidupan manusia. Seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan, gitu ya. Dalam seni rupa 3 dimensi seperti itu. Meskipun kemarin kan secara umum seni rupa itu kalau berdasarkan jenisnya juga dibedakan menjadi dua, murni dan terapan gitu ya. Nah, di seni rupa 3 dimensi juga seperti itu. Mohon maaf, ini yang pertama bukan seni rupa 3 dimensi ya, tapi seni rupa murni, yaitu karya seni rupa lebih mementingkan unsur keindahan dibandingkan fungsinya, digunakan hanya sebagai hiasan untuk kepuasan pandang mata saja. Mohon maaf juga, contohnya itu patung kalau dalam seni rupa 3 dimensi ya, bukan lukisan dan bukan hiasan dinding. Kalau itu di dalam seni rupa 2 dimensi. Mau saya edit tapi sudah terlanjur ya. Yang kedua, seni rupa terapan. Berbeda dengan seni rupa murni, seni rupa ini lebih mementingkan fungsi dibandingkan hiasan. Meskipun mengandung keindahan, tetapi seni rupa terapan lebih fokus pada manfaat atau fungsi yang bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Gerabah, kalau di Bantul ya kasongan itu ya, dan furniture gitu. Furniture kalau untuk furniture model-model minimalis yang sekarang itu juga banyak di kasongan itu ya. Oke, ada unsur seni rupa 3 dimensi memiliki unsur yang membentuk kesatuan sehingga mempunyai nilai estetika. Estetika itu apa tuh? Estetika adalah keindahan, nilai keindahan. Jadi ada unsurnya. Dalam seni rupa pun juga sebenarnya sama ya, hampir sama. Seni rupa secara umum, dan ini kemarin semester kemarin seni rupa 2 dimensi, sekarang seni rupa 3 dimensi gitu. Unsurnya juga sama, yang pertama bidang, bisa dibaca di situ dan dipahami. Ada beberapa jenis bidang, diantaranya bidang geometris, simetris, dan organis. Unsur ini terbentuk dari beberapa garis yang menjadi satu kesatuan. Yang kedua, garis. Garis dapat terbentuk dari gabungan beberapa titik. Garis itu adalah sebuah goresan gitu ya simbolnya ya. Yang ketiga adalah titik. Titik itu unsur utama dalam pembuatan karya seni, baik seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Yang keempat, tekstur. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan benda, bisa kasar, halus, lembut, licin, mengkilap, dan berpori gitu ya. Berdasarkan jenisnya itu ada dua, tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata itu jelas apa yang kita lihat dan kita raba itu sama. Yang terakhir itu bentuk. Bentuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bangun dan plastis. Fungsi seni rupa 3 dimensi yang pertama yaitu sebagai hiasan. Karya yang sudah jadi digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik ya ruangan atau objek lain. Jadi memang fungsinya hanya untuk sebagai hiasan saja. Contohnya piring hias, vas, guci gitu ya. Itu fungsinya hanya sebagai penghias saja.
seni rupa 3 dimensi, tapi hanya berfungsi sebagai penghias atau mempercantik ruangan saja. Yang kedua, sebagai sarana peringatan. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi yang kedua sebagai sarana peringatan itu maksudnya adalah sebagai tanda pengingat, biasanya berupa tugu ataupun prasasti zaman dahulu. Contohnya monumen kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya gerakan 30 September 65 oleh PKI. Kalau di Bantul ya ketika kalian ke Gua Selarong ada patungnya Diponegoro, nah itu untuk memperingati perjuangan Diponegoro. Selanjutnya, fungsi seni rupa 3 dimensi yang ketiga adalah sebagai sarana belajar untuk menunjukkan betapa banyaknya karya seni 3 dimensi pada zaman sebelum kemerdekaan. Misalnya ada banyak museum, candi-candi, atau bisa dilihat banyak relief Candi Borobudur yang merupakan karya 3 dimensi sebagai sarana belajar masa lalu Indonesia saat berbentuk kerajaan. Ketika kalian ke Borobudur, jangan lupa arahnya searah jarum jam, jadi dari bawah ke kanan dulu muter gitu ya. Prasastinya adalah cerita terbentuknya kerajaan tersebut. Yang keempat, sebagai sarana rekreasi. Pada saat study tour candi-candi dan kawasan sejarah yang memuat unsur karya seni jelas dikunjungi untuk sarana hiburan bagi manusia gitu. Jadi sama ya, rekreasi saat study tour ketika kalian berkunjung itu pasti ada museumnya, itu karena tujuannya ya salah satunya sebagai rekreasi, selain sebagai biar kalian tahu sejarahnya seperti apa. Yang kelima, sebagai sarana religi. Banyak sekali masjid peninggalan zaman dulu ataupun tempat ibadah agama lain yang memiliki motif. Contohnya di Candi Borobudur, Candi Mendut yang mana digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha pada acara Waisak. Bahkan sampai sekarang masih ya tempat peribadatan agama kita atau agama lain. Oke, untuk kali ini hanya itu yang kita bahas ya. Silahkan disalin di buku, ditulis sebagai catatan. Minggu depan akan kita lanjutkan. Kali ini hanya sebagai sampai dengan fungsi seni rupa 3 dimensi. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Jangan lupa like and subscribe channel saya biar nanti semakin menarik pembelajaran yang akan kita lalui. Jika ada pertanyaan bisa hubungi WA group ataupun melalui Japri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.